حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim al nabil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rzuqna al-ikhlas was-sidqa bil qawli wal 'amal. Amma ba'd, jamaah sekalian umat Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih terus diberikan kesehatan, kenikmatan, kelapangan, waktu, tenaga, pikiran, dan kita bisa duduk di sini untuk sembari menunggu tiba waktu berbuka puasa. Kita tambah ilmu kita bersama-sama ngaji jemaah sekalian. Ini adalah hadis Rasulullah SAW yang agung. Kita mutola'ah sembari kita perbanyak bekal kita pada bulan yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali pembacaan hadis kita yang termuat dalam kitab Arba'in Nawawi, dan kita sudah masuk pada hadis nomor ke-23. Hadis ini membicarakan tentang sarana-sarana kebaikan atau wasilah-wasilah kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bainas sama'i wal ard wassalatu nurun wassadaqatu burhanun wassabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Kullun nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Dari Abu Malik Al-Harith bin Asim Al-Asy'ari radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tuhuru syatrul iman. Bersuci itu adalah separuh dan sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan alhamdulillah, kata alhamdulillah atau kalimat alhamdulillah itu tamla'ul mizan, memenuhi timbangan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan kalimat wa subhanallah walhamdulillah itu memenuhi di antara langit dan bumi. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Wassadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti iman. Wassabru diya'un, dan sabar itu adalah pelita. Wal Qur'anu hujjah, dan Al-Quran itu sebagai hujjah laka wa alaika, bisa menjadi kepadamu atau menjadi dipertanggungjawabkan atasmu. Kullun nasi yaghdu, setiap manusia itu berjalan, beraktivitas, berinteraksi mulai pada pagi harinya. Faba'i'un nafsahu, maka manusia itu kemudian menjual dirinya.
Famu'tikuha au mubiquha. Dia bisa memerdekakan dirinya atau justru membinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ini hadis tentang kembali perihal masalah bagaimana kita kemudian mengambil sisi pokok dalam agama kita. Apa? Sisi pokok dalam agama kita. Apa bedanya pokok sama perincian itu jemaah sekalian? Salat itu pokok. Betul? Terlebih kalau salat rawatib, salat wajib. Sebelum salat kita wudu. Pokok. Hal yang sangat prinsip dalam akidah kita atau dalam agama kita. Maka di sini kemudian at-tuhuru dalam riwayat yang lain at-tahuru ya. Ini artinya bersuci jemaah sekalian. Kalau kemudian kita korelasikan dengan konteks kita hari ini banyak sekali sampai ke batasan-batasan umum. Orang kalau apa ini sekarang? Sejadah jemaah sekalian. Ini kalau ada kotor, debu atau bahkan sampai bekas kotoran kucing, hewan, segala macam, sucikan, termasuk at-tuhur. Pakaian kita nggak suka berantakan, pengen suka wangi-wangi, nggak suka yang berdebu, coret-coretan. Rumah segala macam kendaraan itu harus dimandiin, dicuciin. At-tuhuru. Bersuci, masuk deh jemaah sekalian. At-tuhuru syatrul iman. Ini yang paling pokok. Maka kemudian kenapa kok disebut sebagai sebagian iman, bukan semua iman? Berarti ada sebagian yang lain dong. Kita sholat jemaah sekalian, itu kita wudu. Wudu ini sudah menyakup sebagian iman tadi itu. Suci dari hadas kecil. Kita sudah siap untuk sholat, maka hadirkan kesucian apa? Yang kedua. Kesucian jiwa. Kesucian jiwa. Ini yang kemudian menyempurnakan agama iman itu. Maka sebagiannya adalah wudu, dan sebagian iman itu adalah suci dalam batin atau jiwa. Qad aflaha man tazakka, kata Allah itu. Maka beruntung orang-orang yang kemudian menyucikan dirinya, jiwanya. Bukan cuma mengatakan qad aflaha man tawadda, bukan. Beruntung orang kemudian yang berwudu, enggak. Tapi tazakka, yang kemudian dia bisa menyucikan jiwa, rohani, pikiran, badaniyah, dan hal lain kemudian bersifat batin jemaah sekalian. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Nanti kita akan kupas jemaah sekalian. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan kalimat alhamdu jemaah sekalian itu ternyata memperberat, mencangkup yang namanya timbangan, mengisi, memenuhi. Tamla, imla, tamla sama. Tamla'ul mizan itu memenuhi timbangan jemaah sekalian. Satu kalimat saja. Bukan satu kata ya, satu kalimat ini. Alhamdu dan lillahi. Alhamdulillahi. Kalau cuma bilang alhamdu saja itu belum tentu siapa yang kita mau puji. Yang kita puji di sini adalah Allahu Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Lalu apa kemudian bedanya alhamdu dengan asyukru dengan as-sana? Apa bedanya tuh jemaah sekalian? Halo? Apa bedanya alhamdu, asyukru dan as-sana? Alhamdu, asyukru dan as-sana. Sama-sama pujian jemaah sekalian. Kalau alhamdu dalam surah Al-Fatihah Allah katakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Wasyukru, bukan wasyukur ya, wasyukru. Beda wasyukur. Kalau di kampung saya itu jemaah sekalian, biar dapat dua kalimat dia bilang begini. Alhamdulillah, alhamdulillah syukur cenah. Salah itu ya. Tapi syukru, bukan syukur. Alhamdulillah wa syukru lillah.
Sedangkan syukur jemaah sekalian, saya belum jelaskan alhamdu. Alhamdu itu artinya pujian yang kita sampaikan, yang kita ucapkan kepada pihak yang memberikan kita sesuatu, entah itu secara kita dapat rasakan maupun tidak. Pujian yang kita ucapkan kepada pihak yang memberikan kita sesuatu, entah sesuatu itu kemudian terasa bagi kita secara langsung maupun tidak, ada manfaatnya ataupun tidak. Sedangkan asyukur sebaliknya jemaah sekalian. Asyukur itu sesuatu yang kalau kita dapat rasakan manfaatnya langsung, itu namanya asyukur. Asyukru. Maka kita bilang begini kalau dapat nikmat itu. Contoh saja, tadi ketika saya buka mukadimah ini apa? Para jemaah sekalian, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah. Atas apa? Baru kemudian disebut satu persatu sampai seterusnya dan seterusnya. Saya nggak mengajak jenengan untuk kemudian mengatakan, jemaah sekalian, mari kita berhamdu kepada Allah. Enggak. Paham? Kemudian apa sana? Yang ketiga nih, sana jemaah sekalian, artinya pujian yang terus disampaikan, diucapkan secara berulang-ulang. Entah itu mulai dari kata alhamdu, wa subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, sampai seterusnya jemaah sekalian. Itu namanya tsana. Dilakukan secara terus menerus tanpa ada libur jemaah sekalian. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma bainas sama'i wal ard. Dan sedangkan kalimat yang kedua itu subhanallah walhamdulillah, ini mencangkup dan mengisi ma bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi jemaah sekalian, penuh jemaah sekalian. Dua kalimat saja, subhanallah walhamdulillah. Luar biasa. Wassalatu nurun, dan salat itu adalah cahaya. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bentuk bukti iman kita. Was-sabru dhiya'un, dan ini sabar ini adalah dhiya, pelita. Jemaah sekalian Allah SWT ini menarik. Tadi di sini nih Rasulullah SAW menggunakan kata diksi nurun dan dhiyaun. Sama-sama artinya cahaya, sama-sama artinya sinar, sama-sama artinya pelita, tapi beda dalam bentuk sifat dan seterusnya. Saya akan jelaskan. Wassalatu nurun. Salat itu adalah cahaya, bukan sinar. Beda ya. Dan di sini wasabru baru kemudian dikatakan dhiyaun, bukan nurun. Kebalik. Saya ulangi. As-salatu nurun wasabru dhiyaun. Apa bedanya jemaah sekalian? Apa bedanya cahaya dengan sinar? Halo? Apa bedanya cahaya dengan sinar? Cahaya itu kita bisa melihat, tapi tidak bisa merasakan panasnya. Sinar sebaliknya jemaah sekalian. Maka kalau kita berjemur itu, kita mau mencari cahaya matahari, bukan sinar matahari. Sinar matahari pagi. Karena kenapa? Kita langsung mendapati rasa panas dari matahari itu. Maka terjemahannya adalah sinar itu kita bisa merasakan bahkan sampai mempunyai unsur panas. Itu bedanya. Lalu apa kemudian korelasi antara sholah dan sabr ini? Kenapa kok kemudian pakai kata nurun dan dhiyaun secara berbeda di sini? Sholatu nurun. Sholat itu adalah cahaya. Cahaya bagi orang yang kemudian sholat secara benar, sesuai dengan kaifiahnya, sesuai dengan tata caranya. Cahaya kemudian ini menjadi pembeda, menjadi jalan untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Orang kalau kemudian Ustaz, ada orang kemudian sholat tapi dia masih maksiat. Apa yang salah? Sholatnya. Ada orang kemudian masih ngomong jorok, toksik, tapi dia sholat. Berarti sholatnya nggak benar. Ada sesuatu. Karena tolok ukur bisa dilihat amal yang lain itu dari sholat itu jemaah sekalian.
Maka kemudian disebut sebagai cahaya. Kalau kita punya senter, ada cahaya lampu, kita bisa membedakan ini lampu ini. Kalau sekarang matikan lampu ini, orang nggak bisa melihat antara satu dengan yang lain, saling tabrak nanti, gelap jadinya jemaah sekalian. Maka dia kemudian bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Itu sholat. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah itu adalah bukti. Orang kalau Allah sudah kasih rezeki yang banyak berupa hal-hal materi jemaah sekalian, itu dimintai hak orang lain dalam hartanya itu. Apa kemudian dia bisa mengalokasikan, mensupport, mensponsori orang-orang yang kemudian berhak mendapati harta itu. Sedekah itu banyak sekali ya. Ada yang kemudian kita katakan sebagai zakat, zakat mal, zakat fitrah, dan seterusnya. Sedekah dalam hal ini juga berkaitan dengan yaumiyah kita. Kita sekarang dari rumah nyampe ke masjid, ada kotak amal. Sekarang lebih enak lagi tinggal scan. Itu namanya burhan. Burhan itu bukan nama orang. Burhanun itu artinya bukti. Bukti kalau kita tuh punya iman. Dan Allah tanamkan kita iman dalam diri kita ini untuk kemudian menyikapi semua segala macam bentuk pemberian Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan dalam surah Al-Imran itu, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Luar biasa ayat ini. Enggak cuma orang itu kemudian dia punya harta baru sedekah. Enggak cuma orang itu kemudian dia punya harta yang banyak baru kemudian dia berinfak, tidak. Bahkan sampai bentuk dia, kondisi dia, posisi dia lagi sakit, jerih payah, utangnya banyak, itu harus kalau bisa sedekah. Sampai ujung ayatnya wallahu yuhibbul muhsinin, agar dia kemudian masuk dalam definisi orang-orang yang Allah sebut sebagai muhsin tadi itu, orang baik tadi itu. Wasabru diyaun, dan sabar itu adalah apa nih? Sinar atau cahaya? Apa tadi nih? Kalau sholat tadi cahaya, kalau sabar berarti sinar, pelita, ada panasnya. Maka kenapa kemudian sabar itu sulit jemaah sekalian? Panas. Luar biasa. Enggak semua orang kemudian bisa sabar. Pengennya ketika kemudian menemukan masalah atau hal-hal yang negatif yang berkaitan dengan masalah hidupnya, langsung enggak ada remnya. Terlebih sekarang kita lagi puasa jemaah sekalian. Segala bentuk ilmiah kita tuh ditahan. Aktivitas-aktivitas harian kita yang sebelumnya normal, sekarang semuanya berubah. Demi Allah jemaah sekalian. Antum kemudian bersedekah, berinfak, tahajud, baca Quran, qiyamul lail, tarawih, salat sunnah, salat duha, dan seterusnya. Itu berbeda kalau antum melakukan itu semua dalam bulan Ramadan ini. Pahalanya jauh lebih banyak. Apa tadi? Rasul katakan, alhamdulillah, ini saja itu memenuhi mizan. Tambahin lagi, wa subhanallah walhamdulillah, ini memenuhi antara langit dan bumi. Bayangkan bagaimana kalau kemudian amal-amal yaumiyah itu dikatakan dalam bulan Ramadan ini. Luar biasa. Wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Dan Al-Qur'an itu bisa kemudian menjadi tambahan pahala bagimu, atau bisa juga menuntutmu. Sebaliknya jemaah sekalian, ini luar biasa. Satu, ini mas kalau ada waktu saya akan bahas sedikit. Satu jemaah sekalian, bagi orang penghafal Quran, dia ngafal Quran, dia ilangin hafalannya tanpa ada sedikit pun niat untuk dia kemudian meroja hafalan itu, dia pakai atau dapat kata aleka, bukan laka. Artinya di sini dia bisa dituntut oleh Al-Quran itu sendiri. Satu, bagi penghafal Al-Quran. Kedua, bagi qori. Dia ngaji jemaah sekalian, undangan luar biasa. Kondangan misalkan, atau acara nikahan, ngaji jadi qori, atau ikut MTQ, luar biasa itu. Itu kalau nggak dibarengi iman, keikhlasan, Qurannya ditanya. Alaika jatuhnya, bukan laka. Sedangkan orang yang kemudian ini sekali lagi jemaah sekalian, segala macam yang disebutkan tadi itu, amal-amal ilmiah itu harus didasarkan atas dasar keikhlasan. Ini adalah antisipasi untuk kemudian kita bisa aman dalam jalur
Quran ini, biar kemudian kita hujahnya bukan alaika, melainkan laka. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Karena banyak kemudian sekarang zaman sekalian, orang itu lebih lebih memilih untuk menjadi artis Quran, bukan penghafal Quran, bukan pembaca Quran. Saya nggak akan menyampaikan Ustadz, lebih utama mana penghafal Quran atau yang baca Al-Quran? Ustadz, lebih utama mana orang yang kemudian hatam 30 juz dalam satu bulan Ramadan atau satu juz tapi dia hafal dan dia pahami apa yang kemudian dia baca? Saya nggak akan membahas itu dan nggak mau menjawab itu. Jangan sekalian, Al-Quran ini tinggal kita baca. Buktinya sekarang itu, kita punya waktu, kita bisa tahan nafsu dahaga, makan kita, haus kita, untuk kemudian tidak makan. Al-Quran, buktinya juga, kita kemudian bisa alokasikan waktu kita yang sebelumnya berjalan normal. Mungkin kita pakai buat ngopi, kita pakai buat nongkrong apa. Sekarang kita bisa pegang ini. Buktinya juga dengan sekalian orang kalau mau sholat, itu paling cuma rawatib aja. Sekarang orang kemudian tanya ke orang tarawih itu. Bahkan sampai di tempat lain itu ada 30 juz satu malam. Itu mereka berdiri bukan karena apa? Iman. Yang berbicara adalah iman. Maka perhatikan itu. Hujjatun laka wa alaika. Kullun nas yaghdu tabaun nafsahu. Dan setiap manusia itu beraktivitas, berinteraksi mulai dari pagi hari. Dia seolah-olah menjual dirinya. Apakah dia kemudian dengan mulai berinteraksi itu mengarah kepada hal-hal atau yang mengarah pada jalur Allah Subhanahu wa taala atau sebaliknya pada jalur setan. Famu'tikuha, dia bisa memberdakan dirinya, dia bisa free, dia bisa terbebas dari hal-hal maksiat ataupun sebaliknya, au mubikuha, atau justru dia kemudian terbelenggu, terjerumus, terbinasakan dalam jalan-jalan setan itu. Allahu a'lam bishawab. Jam sekalian, ini saja yang kita bisa kaji. Sebenarnya masih panjang, masih banyak, tapi karena kita melihat waktu untuk persiapan mengambil takjil dan seterusnya berbuka puasa insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan dalam kebaikan-kebaikan, memberikan kita rahmat, taufik, hidayah dan seterusnya. Dan kita lakukan ini semuanya lillahi ta'ala. Hujjatun laka aw 'alaika. Mari kita tutup kajian kita dengan sama-sama baca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta